Pembahasan 3 regulasi baru yang diajukan pemerintah Kota Malang tengah dikebut oleh legislatif. Ketiganya yakni Rancangan Peraturan Daerah atau Ranperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, dan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumda Tugu Tirta Kota Malang. Pada petang ini, Rabu 17 Maret 2021, tengah dilangsungkan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang atas ketiga ranperda tersebut di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Salah satu yang cukup disoroti atas jawaban itu, yakni menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi terkait ranperda bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Ketua DPRD Kota Malang Imade Riandiana Kartika menyampaikan, secara garis besar, para fraksi-fraksi partai di DPRD Kota Malang telah memahami apa yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Kota Malang, sehingga tahapan selanjutnya akan dikaji lebih mendalam di panitia khusus atau pansus yang dibentuk pada malam ini. Made menjelaskan, di malam ini sejatinya akan dibentuk 4 pansus, selain untuk 3 ranperda di atas, yakni 1 merupakan ranperda tentang penyelenggaraan pajak reklame yang telah masuk ke legislatif sejak 2016 lalu. Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, apa saja yang menjadi permasalahan dalam semua ranperda akan dilakukan uji publik. Kemudian, bakal dilakukan pula sosialisasi terkait khususnya ranperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Pihak legislatif, menurut Made, nantinya juga akan melakukan koordinasi untuk meminta waktu menjalankan audiensi. Dalam hal ini, kepada kejaksaan dan kepolisian yang memang mumpuni di bidangnya. Lihat dari jawaban wali kota ini, secara jawaban sebenarnya sudah hampir menjawab semua ya. Saya lihat Pak Sekda dan timnya benar-benar mempersiapkan jawaban yang matang, sehingga dari jawaban tertulis yang kita terima, anggota sudah dapat memahami. Sehingga tadi di pertengahan sambutan Pak Wali, jawaban wali kota, anggota merasa sudah cukup jelas, tinggal diperdalam di pansus. Selanjutnya kami akan memperdalam ini lewat pansus. Malam ini juga di paripurna sesi kedua internal kami akan membentuk pansus. 4 pansus tadi sudah disampaikan oleh pimpinan sidang Waka 3 bahwa ada 1 pansus yang sudah dilempar tahun 2016, yaitu pajak reklame. Dan itu juga sekarang harus kita bentuk. Selanjutnya terkait dengan apa yang menjadi permasalahan di ranperda ini, kan akan ada uji publik juga. Dewan pun akan sosialisasi. Dan yang jelas terkait dengan bantuan hukum untuk rakyat miskin, kami tetap akan memperdalam dengan APH. Kami akan berkoordinasi meminta waktu dengan audiensi dengan kejaksaan dan kepolisian, dalam Polri dalam hal ini. Tapi sebelumnya kami akan mengirim ranperdanya, draftnya. Saya sudah berkonsultasi dengan Pak Kajari sangat welcome dan menyiapkan waktu khusus untuk pansus nantinya, karena malam ini baru dibentuk untuk melakukan koordinasi dan konsultasi supaya tidak nanti muaranya semua kan larinya pasti ke kejaksaan dan kepolisian, sehingga tidak ada hukum yang bertabrakan di situ. Karena yang ditakutkan kan begini, di sisi Polri dan kejaksaan anggaran ini juga ada, supaya tidak tumpang tindih, double anggaran di situ, itu aja. Kalau yang kearsipan itu memang menjadi gini, kita selama ini kan dalam tanda kutip ya, kearsipan kurang seksi untuk dibahas. Tapi menurut kami DPRD, terutama Komisi C yang menyoroti ini, kearsipan kita itu sangat kurang bagus. Sehingga lewat perda ini akan kita benar-benar perdalam untuk pintu masuk untuk memperbaiki kearsipan di Kota Malang. Ya. Terus terkait dengan Tugu Tirta, itu hanya sedikit sebenarnya, dan ini akan dibahas khusus oleh Bapemperda. Itu ada double domain di sini antara Tugu Tirta dengan PUPR, sehingga akan kita tarik kewenangan PUPR agar ditangani oleh Tugu Tirta. Itu aja, hanya ada perubahan 2 pasal kok. Ya. Pasalnya yang tentang Sementara
regulasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin ini sebagai satu upaya dari pemerintah daerah dalam memberikan keadilan bagi warga Kota Malang. Utamanya bagi yang tidak bisa memperoleh bantuan hukum akibat kurangnya pendanaan. Namun dengan catatan, pemerintah Kota Malang bukan sebagai lembaga yang menaungi, melainkan tetap melibatkan lembaga profesional hukum lainnya. Sebetulnya kita itu kan memberikan apresiasi bahwa sila kelima itu ya kan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Maka ini menjawab berkaitan dengan tadi dari teman-teman PDI kan menyampaikan hukum kita jangan sampai tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Justru pemerintah daerah dalam hal ini memberikan bantuan itu, bantuan hukum, karena mohon maaf ya, literasi hukum orang-orang kan saya kira melek hukum masih kurang. Dengan bantuan dengan perda ini ya nanti akan memberikan seluruh warga miskin ya karena dia tidak mampu mendanai dirinya sendiri nanti akan kita bantu. Tapi dengan catatan kan kita bukan menjadi lembaga lah ya, tetap nanti lembaga yang profesional akan berkoordinasi dan menggandeng pada lembaga-lembaga atau bantuan-bantuan hukum yang sudah mempunyai yang telah diverifikasi atau akses dalam ketentuan hukumnya. Jadi pembiayaan tentu nanti akan kita komunikasi. Tingkat kedalaman hukum kan juga belum tahu kan ya, persoalan hukumnya itu ringan dan beratnya kan nanti kan yang menentukan adalah kami dengan lembaga bantuan hukum. Kalau untuk kearsipan ya, masalah arsip ini kan menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk kita kuatkan karena semua ya surat ya walaupun itu hanya pernyataan tulisan dari RT RW saja ya itu sudah menjadi dokumen negara. Maka inilah nanti ada tentunya yang namanya kearsipannya harus dikuatkan. Dan saat ini mohon maaf aja ya, ada kadang-kadang kita ketika dengan di proses hukum ya nyarinya juga susah. Kita banyak aset-aset kita juga ya, aset-aset kita yang masih sekian ribu, 6.000 sampai 7.000 itu kan pendataannya kadang ini sudah dilepas. Yang kemarin ada yang temuan BPK ada 100 sekian itu ya, itu kan karena belum ada pelepasan. Kadang-kadang arsip ini juga harus menjadi kekuatan kita semua untuk bagaimana yang namanya arsip ini menjadi dokumen yang harus kita amankan. Terus selanjutnya masalah PDAM. PDAM ini dulu kan namanya PDAM, sekarang kan dengan PP 54 ya ini mengamanatkan bahwa harus mengikuti itu namanya perusahaan umum daerah, namanya Perumda. Tentu ketentuan-ketentuannya nanti melebar ya, contoh ada renbisnya ya, rencana bisnisnya atau bisnis plan-nya kan macam-macam sekarang, bukan hanya jual air saja, tinja masuk ya, aplikasi masuk, dan mungkin inovasi-inovasi yang lain yang sekiranya ketika itu digunakan itu akan menjadi pendapatan yang awalnya dulu kan tidak boleh, dan sekarang udah legal ini menjadi pendapatan. Jadi nanti mungkin di perda itu juga kami ya disarankan jangan nanti terus belum contoh aja seperti tinja ya, terus membentuk direktur gitu aja ya, unit aja manajer ya, yang sehingga nanti tidak ada penggemukan di STUK-nya.